Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk siapapun yang menyaksikan dan untuk yang mulia Bapak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bernama Asli Dika Nugraha ingin memberikan aspirasi yang ditunjukkan untuk Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang terhormat melalui video ini. Jadi video ini berisi aspirasi saya, Pak, yang siapa tahu aspirasi ini bisa menjadi koherensi yang menghasilkan kontribusi bagi negara ini. Jadi aspirasi ini tercetus dari sebuah fenomena yang tidak terlalu misterius sebab pernah terungkap namun masih ada sampai sekarang, yaitu seminar atau kelas yang bodong ataupun resmi tapi caranya menyakiti masyarakat, Pak. Kita nggak usah bahas yang bodong, Pak, karena yang bodong udah pasti melanggar norma etika ketatanegaraan. Maka kita nggak usah bahas itu. Kita bahas tentang kelas-kelas resmi yang didirikan atau dibuat oleh figur yang digandrungi. Tetapi permasalahannya, kelas yang sering kali mereka adakan ataupun seminar yang sering mereka adakan ataupun e-book yang sering mereka jual, itu harganya nggak masuk akal, Pak, sama keilmuan yang diberikan. Itu kesannya kayak membodoh-bodohi masyarakat awam. Kasihan, Pak, orang yang mungkin punya uangnya pas-pasan, hidup dengan penghasilan yang pas-pasan, cuma ingin berkembang, dan dia merasa bisa berkembang dengan mengikuti cara orang tertentu, mengikuti mungkin keilmuan yang diberikan oleh orang tertentu. Kasihan mereka-mereka ini, Pak. Dan menurut saya nggak pantas lah, Pak, kecuali skalanya seperti Robert Kiyosaki dan Anthony Robbins, itu baru pas, karena mereka yang ngerasain kebermanfaatan ilmunya tuh udah banyak, bisa ratusan ribu orang bahkan jutaan, dan keilmuannya sudah teruji kebermanfaatannya gitu. Ini cuman ada figur yang digandrungi doang, terus merasa punya knowledge atas kehebatannya, dan kehebatannya harus di-share melalui knowledge kepada orang-orang. Tapi apa ya bahasanya, Pak, aji mumpung, memanfaatkan situasi. Itu gak pantas menurut saya gitu. Karena kasihan mereka yang benar-benar ingin belajar tuh, kasihan gitu. Nanti terkendala oleh budget. Dan lagian, Pak, saya tahu, ini sepengetahuan saya tapi ya, Pak, saya tahu bahwa biasanya seminar-seminar resmi ini itu sulit dipajakin karena berlindung di atas nama edukasi, kegiatan mengedukasi lah, juga berlindung di acara hibah. Kan ini acara hibah, menolong orang, mengedukasi orang, hibah, tapi ditarifin. Gak masuk akal di logika saya, Pak. Sama, Pak, seandainya bisa dipajakin pun kecil bisa pajak ya. Nah, maka dari itu saran saya, Pak, Bapak mendirikan biro atau kementerian yang tugasnya mengusut serta memberikan standar harga. Jadi negara yang matokin standar harganya, sama
negara juga berhak mendenda, mempenalti pihak-pihak yang dirasa atau pihak-pihak yang secara data memang melanggar tata hukum ketatanegaraan. Karena banyak tuh Pak, karena ini lininya bukan cuman di orang-orang yang pengen buka kelas atau buka seminar ataupun jualan e-book, tapi bisa ke lini pengobatan alternatif. Banyak loh Pak pengobatan alternatif yang harganya nggak ngotak. Kayak ada ustadz namanya Danuarta kalau nggak salah Pak, pernah masuk TV sama orang Indigo yang operasi plastik Pak. Itu harganya nggak masuk akal, bahkan untuk kelas rukiah pun harganya selangit. Nah ini bisa Bapak usut nih pengobatan-pengobatan yang curang ini, yang ngasih harga malah menyakiti masyarakat, tidak etis. Nah sama aplikasi Pak, aplikasi yang berkembangnya lambat tapi bisa ngasilin uang banyak Pak. Ada juga aplikasi yang tidak berkembang tapi bisa ngasilin uang banyak. Nah Bapak bisa suruh developer gamenya, PT yang menaungi aplikasinya buat datang Pak, buat diusut. Dan kalau memang mereka ternyata melanggar hukum, bisa dikenain penalti atau biaya ganti rugi lumayan. Uangnya buat kas negara, makin makmur pula dan sejahtera kita. Ya, dan kalau Bapak ngelakuin ini, yang saya ketahui bakal pasti terjadi. Kepercayaan trust masyarakat akan meningkat ke negara. Dan kalau Bapak ngelakuin ini, semua bakal menang Pak, winning at all Pak, nggak ada yang kalah. Masyarakat puas, negara pun dapat keuntungan. Jadi saya rasa itu saran dari saya Pak. Yang penting kalau Bapak mendirikan biro ini ataupun kementerian ini, kalau bisa kayak ruang pengadilan yang kecil-kecil aja lah Pak, untuk membuat environmentnya tegang gitu. Jadi orang yang mau ingin buka kelas ataupun pihak aplikasi yang Bapak panggil ataupun pihak pengobatan alternatif yang curang yang Bapak panggil ini ngedown aja gitu Pak. Iya. Dan ada persidangan, Bapak bisa usut apa yang mereka lakukan. Dan kalau mereka melanggar hukuman, ya mereka bisa Bapak kenain sanksi, biaya penalti, ganti rugi. Lumayan Pak. Kalau satu pihak bisa ganti rugi puluhan juta atau ratusan juta kan lumayan. Kalau ada 10, lumayan buat keuntungan negara. Dan masyarakat makin cinta sama Bapak Presiden kita, sama negara kita. Sekian dari saya Dika. Terima kasih.